محمد صلى الله عليه وسلم أهل بيت الكرام والصحابة والقرابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان في الدين جميعا وشهداء الصالحين جميعا ويعافي الله محدثين وقرب وسلة سورة المحققين والأجمعين خصوصا أرواح سيدنا حسن البصري وجنة بعد شر محمد الجيلاني شيخ محمد بن عبد الكريم وسلمان المدني شيخ محمد الأشرف بن البجلي شيخ أشمل بن حديث البجلي شيخنا ولنا شيخ محمد زين بن عبد الغني والمصنف في هذا الكتاب أن نظر الشيخ برحمة المغفرة وبدرجات في الجنة ينفعنا بأسرارهم وأموالهم وعلومهم وخصوصياتهم وكرامتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam hari ini kembali kita diberikan taufik dan hidayah, kesehatan, keafiatan sehingga kita dapat menunaikan kewajiban. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu menguatkan iman takwa kita, mengabulkan semua hajat doa kita,
memanjangkan umur kita, sehat afiat dalam taat ibadah, diluaskan rezeki kita yang halal dan barokah, akhirnya kita husnul khatimah, masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan kehadiran junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat, kerabat dan umatnya dahulu sekarang hingga akhir zaman. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis yang ketiga dari bacaan waktu tidur, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata ia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza awa ahadukum ila firashihi, apabila hendak tidur atau hendak menuju daripada tempat tidur kalian, fal yamqut firashahu, maka hendaklah mengebas daripada tempat tidurnya bidakhilati izarihi, sesuatu yang ada di dalamnya tersebut. Nah, jadi bahasa kitanya adalah dikibar, dikibar itu nah. Nah, firashihi fal yanfud firashahu, dikibar aja. Ada tahu apa, ada samutkah kena, ya kan? Fa innahu la yadri, karena bahasanya dia kada mengetahui ma khalaqahu alaihi, apa yang ditinggalkan atas tempat tidurnya tadi. Kan bapak sekali baru di situ, bapak sekali udah ya kan, wallahu a'lam tadkhulu apa menempati tempat tidurnya tadi. Nah, makanya dikibah dulu, dibersihin dulu. Nah, itu sunnah Rasul itu kan, sunnah Nabi itu. Sama juga misalnya betapi itu, ya kan? Ambil tapi di lemari kah, digantungkan, sunat dikibas dulu, pak, itu. Gak tahu ya, ada serangga ya, ya kan? Ada penyangat kan, pas disangatnya nanti keberenok bongkak, pas bongkak tadi dia dulu kan, ya Allah, jangan tinggalkan bongkaknya, hilangkan sakitnya aja. Artinya biar aja bongkak tapi sakitnya hilang kan? Oh, nggak kaki saja. Dan sampai ke sini dan Nabi ini menajari kita, ya, mencontohkan kita supaya kita ini selamat samoan, ya kan? Nah, artinya adalah ketika kita mengibah itu nah, ingat lawan Nabi, benar Nabi mengibah juga. Maka itu ketika kita ada membersihi daripada apa namanya ketiduran tadi, ingat lawan Nabi sidik itu juga bahari. Dan itu menjadi sunnah yang luar biasa, zahirah wa batinan. Zahirnya yang bisa membersihi mengibah tadi, batinnya kita mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang dimaksud dengan doa, ya kan? Warzuqna tiba'ata lin nabi zahiran wa batinan. Ya Allah, berilah ulun ittiba dengan Nabi zahir batin. Zahirnya sama kalian Nabi, batinnya mengatakan sidin yang kaya ini jiwa dahulunya. Ya kan? Ujar guru Abdul Hasan, rajak dahulu untuk seakan-akan Nabi itu Sidin hidup, ya kan? Kita mengingat rekaman Sidin dahulu, nangka ini Sidin menggawi. Nah, Sidin menggawi itulah rekaman
video sirin dahulu tentang ini hadisnya, lalu kita umpati. Nah, umpat secara zahir ya kita, umpat secara batin kita ingat ini dewian Nabi. Nah, ini penting biar sampai kita membatin deh, supaya mengatakan ini nurnya Nabi menggawi. Jadi kitanya tuh hilang sudah kitanya itu kadang lagi di perasaan ada itu Nabi, maka disitulah timbul keikhlasan, ya kan? Disitulah kebersihan daripada amal, kada mengakui ananium terhadap ibadah yang kita gawe. Nah, ini rahasianya supaya ikhlas sejujurnya, menyerahkan atau merasakan bahwa dalam gawe itu nur Nabi, ya kan? Nur Nabi inyalah yang jadi sengsara, yang jadi celaka itu gara-gara ada kalimat anak, ada kalimat aku. Makanya kata-kata aku itu hati-hati kalimat aku itu. Gara-gara kalimat aku itu juga kan iblis jadi laknatullah. Ya Allah, ketika ditakuni kenapa engkau pada menyembah, ada sujud dalam ibadah, ana khairun minhu, dan kalimat ana, aku lebih baik daripada anda. Nyatanya anta khairun minhu, selamat. Ya Allah, dia lebih baik darinya, ada masalah. Atau kalimat gua khairun minhu, dia lebih baik daripada dia, selamat juga. Tapi gara-gara anak, ini hati-hati kalimat anak nih, ananiun ngaranya, pengakuan. Ya Allah, pengakuan itu salah satu penyebab daripada cilakanya seseorang, ya kan? Merasa lebih baik. Makanya di dalam kitab sufi itu ada istilah tabarri. Tabarri itu berlepas itu ada dua ya. Ada taraki, ada tanazzul. Taraki itu ke atas maksudnya mentabarrikan, menyerahkan bahwa semuanya lillahi ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala. Taraki namanya. Kalau tanazzul turun, ya kan, berlepas dengan turun, maksudnya merasakan bahwa menggawi amal soleh ini adalah nur Rasulullah SAW. Itu aja yang selamat, selain daripada tabarri yang ini kalau dengan selamatnya. Hati-hati, ya kan? Harus kita bisa dengan taraki Allah semua, ya kan? Dan kita nih la haula wala quwwata illa billah. Dan inilah pengamalan syahadat yang pertama. Asyhadu an la ilaha illallah, ini taraki adanya. Ya kan? Kalau asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini tanazzul berarti menyerahkan nangkainilah Nur Muhammad nama gawi. Memanglah kita ini kan tahu kisah sebenarnya. Kalau karena diajari oleh Nabi, asal muasal di ujungnya tuh lah, di hulunya tuh lah. Ya Allah, pun dihilir jadi mana aja. Baju dihilir kan tergantung baju nang di hulu. Makanya hulu sungai lah. Hilirnya mana? Lah, apa nang di hulunya? Kayak itu juga nang di hilirnya. Artinya apa nang muasalnya malah jadi? Ya kan, yang selanjutnya itu kayak itu juga. Dan jadi dasar taraki dan tanazzul ini harus ditanamkan dalam hati kita ya. Nah, ini yang hadir ini tuha-tuha aja sudah, ya Allah. Artinya dalam ibadah kita adalah dua itu jangan diperpegangi. Taraki itu Allah SWT, tanazzul Muhammad SAW. Karena itulah dua kalimat syahadat. Cuma jenabah guru antara dua taraki dan tanazzul itu
paling bagus dan nyaman tanazzul jasidin. Nah, artinya membanyaki mengistiqomahkan daripada menyerahkan tabarrik kepada Nur Muhammad SAW. Kenapa sebab? Karena ia misra dalam diri kita, menyatu dalam tubuh kita seperti air menyatu dalam tumbuhan. Kadang kelihatan banyunya, ya Allah, tapi ada. Tumbuhan itu jadi hidup karena mengandung air. Coba aja, pasti ada airnya. Mau ada air itu tumbuhan pasti mati. Tapi banyunya kadang kelihatan apa? Batangnya juga air, daunnya juga air, ya Allah, buahnya juga air. Tapi padahal hakikatnya air yang ada di dalam itu menumbuhkan si tumbuhan tadi. Nah itulah, ya kan, Nur Muhammad yang ada dalam diri kita, tanazzul merenya. Dan ini, nah jadi inilah artinya kita zahiran wa batinan ittiba lawan Nabi, hanya sekedar membersihi tilang kita aja kawanan kayak itu. Apalagi ibadat namanya hari-hari kita sembahyang, ya Allah. Yang dari kita qiyam berdiri tegak, takbiratul ihram, baca Fatihah, baca surah, lalu rukuk, lalu iktidal, lalu sujud. Itu siapa yang mengajari asalnya? Nabi yang benar padahal karena sujud yang mengajari salah apa? Ini yang kalian sujud berhari-hari. Ya kan? Batin kamu sudah tahu. Jadi kitanya pada timbul, ya kan? Haruan, awon timbul, wah selamat dong. Haruan apa-apa, timbul, tepuk tangan, toyunan, beratnya lubang dia, tiwas ketimbul. Jangan bertimbul-timbul, jangan mengakui. Kada mau mengakui biar kada selamat. Ya tadi tabarrik lah, artinya berserah kepada Allah kah atau kepada Nur Muhammad, itu yang selamat, yang lain kada. Ya. Nah ini, Pak Innahu la yadri, ya sudahlah. Summa yaqulu, kemudian Nabi membaca Bismika Rabbi, dengan nama Engkau wahai Tuhanku, wada'tu jambi, aku meletakkan ini apa ngarannya badanku, wa bika arfa'uhu, dan aku juga dengan Engkau, dan dengan Engkau aku ini mengangkatnya. Ketika berabah, ya kan, dengan Allah. Ketika aku bangun pun juga dengan Allah. Bacaan Nabi inilah dasar semuaan Allah Ta'ala. In amsakta nafsi farhamha, jika engkau, ya kan, menahan jiwaku, maka sayangi jiwaku tadi. Artinya untian masih nilah ma'andap ruh dalam jasad ulun ini, maka sayangi ruh ulun tadi ini. Sayangi. Jadi supaya selamat tadi dunia akhirat. Wa in arsaltaha, amun pian lepas ruh tadi, ya, fahfazha, maka jaga ruh tadi. Bima tahfazu bihi ibadatas sholihin, sebagaimana engkau menjaga hamba-hamba engkau yang soleh. Kan berdoa Tuhan, sekelas Nabi ini masih kita jaga akan Allah Ta'ala, seharusnya sekelas kita ini baginya ya Allah. Nanti rohani nih, yang semalam sudah dijelaskan, ruh ini adalah rahasianya Allah. Qul ruhu min amri rabbi, ujar Nabi, ya Allah, ujar Nabi, tapi dalam Al-Quran Allah ini memadahi qul ruhu min amri rabbi. Katakan wahai Nabi Muhammad, dalam Quran adalah di surah Allah Ta'ala, maka itu ruh itu daripada rahasia Tuhanku. Dasar bujur ada, tapi kita mau dilihat, ya Allah, dan adanya memfungsikan sebuah alam dunia ini.
batang tubuh kita berfungsi gara-gara roh tadi. Gara-gara kemudian roh ini hebat luar biasa. Dan jadi Nabi inilah berdoa, in amsakta nafsi farhamha. Namun roh itu masih dalam batang tubuh lo, maka sayangi akan inya, jaga akan inya. Makanya orang yang menghilangkan nyawa itu haram hukumnya. Ya Allah, orang bunuh diri lah, haram hukumnya. Kenapa? Ini sesuatu makhluk yang mulia. Makhluk yang mulia jangan sampai dihilangkan, putus asa malahnya. Anu sudah mengejar hidup, putus asa sudah, utang di mana-mana, tambah penjol pulang. Napa sponsornya disuruh minjem duit saja apa tuh? Atau ditip duit pulang lah. Hati-hati lah. Jangan asal-asal. Dikira tadi nggak bunuh diri, nyaman sudah, selamat, hilang pikiran. Selanjutnya masuk alam barzah. Ya Allah, tanggung jawab. Kenapa sampai putus asa, sampai menghilangkan nyawa? Tanggung jawab pulang tak? Ada beriman itu, ada berilmu. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah amin. Nah, ini sudah hadis yang ketiga. Yang keempat, wa Aisyah radhiyallahu anha, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena idza akhadha madja'ahu, apabila Nabi mengambil daripada pembaringan sidin, nafasa fi yadayhi, sidin meniup dua tangan, wa qara'a bil mu'awwidati, sidin membaca dua surah perlindungan. Apa surah? Al-Falaq dan An-Nas. Sidin baca itu. Qul falaq, min syarri falaq, min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Wa'udzu bin-nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiup sidin di sini. Wa masaha bihi jasadahu, hanya disapuakan sidin. Ya kan? Nah, di hadis yang di bawah ini kena sampai kemana tangan kau menyentuh. Ya kan, sampai kemana? Kayak itu. Nah, muttafaqun alaih, ittifaq antara Bukhari dan Muslim hadis itu. Oke, riwayat yang lainnya ada juga riwayat yang lain bagi Bukhari Muslim deh. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena idza awafi rasyihi, apabila Nabi hendak menuju tempat penggulingan, kullal lailatin, setiap malam, jama'a kaffaihi, menggabungkan dua telapak tangan sidin. Summa nafasa bihima, sidin tiup tangan tadi, faqara bihima, dibacakan qul huwallahu ahad, wa qul a'udzu birabbil falaq, wa qul a'udzu birabbil. Nah, tiga surah dibaca. Summa masaha bihima, kemudian sidin sapuakan dua tangan tadi, mastata'a min jasadihi, sampai yang mampu dari tangan tadi menyentuh jasadnya. Yabda'u bihima ala rasihi, diawali menyambut dari kepala, wa wajhihi, kemudian muka, wa qbala min jasadihi, kehadapan, ya kan? Kehadapan. Yang harus dari kata sama Allah, menggawi Nabi kayak itu 3 kali. Kita ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai pada bawah binas, ya Allah, dari kepala. Nah itu sampai ke bawah berarti. Nabi itu, padahal setannya takut-takut sih. Iblis saja dijawab pada saja. Ya Allah, masih minta jagaan kayaknya. Kita dalam keadaan aman dari itu, langsung aja pengaruh. Makanya rohani kita ini kapan apa pemilik
pemimpin ada baik hanya disesahi sapi kita kemudian dipomol terus rohani kita adalah inyalah guring ini salah satu tanda kebesaran Allah Ta'ala juga, ya kan? Dimana kebesarannya satu, hebatnya Allah Ta'ala mengatur awak kita nih tanpa kontrol kita, semuanya masih aktif, ya masih aktif, nah jantung masih berdetak, ya kan? Apalagi itu paru-paru masih memompa ya lah, jaganya kan guling kita, guling juga jantung karena nampaknya ulurnya semuanya banyak guling mati loh. Tapi kalau ini bukti min orin ayatihi manamukum tanah, ya Allah, tanda kebesaran Allah Ta'ala tidur kalian tanah wujudan ya guringnya tuh jadi makrifat. Bahasa kita itu itu om liburan albert itu dalam kita berpikir lah guring kita tuh jadi makrifat lawan Tuhan. Hebatnya saja mengaturkannya istirahat oh kita bujur-bujur kalau guring itu ya Allah kan. Jadi ini harus di apa ngarannya lah dihayati bujur diresapi bujur kayak ini nyatakan kalau guring nikmat benar ya Allah, biar banyak misi duit biar ada berhitung ada bertakar lagi duit sini, ada bertakar lagi duit sini, padahal lu ada sombong bang, lu kan ada takar duit, menghitung aja, bertakar tuh minyak, beras, ya Allah, duit ada takar juga, tapi ngalih guling. Minum obat hanya ada guling, nggak kayak benar. Ada yang kayak itu ya. Ya, sedang kada sing duitan, guling aja terus. Nikmat bujur ya, bujur tu. Ini lah, ayo pembacaan Nabi menyuruh, ya kan? Baca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, tiup di tangan, sapuakan dari kepala, wajah, muka dan bawah sampai ke batis. Kan pada awal 3 kali sekali dalam empat ini, gawian Nabi nang ini, gawian Nabi ini ya. Jadilah Nabi ini mengajari kita, semuaan itu kita jaga akan lawan Allah. Di samping syariat kita juga, ya Allah, syariat kita dijalankan, tapi lah hakikatnya ini jangan lupa. Nah ini kan kita orang awamnya rancak syariat aja terjalan, hakikatnya ada. Akhirnya pada mau manjur, ya Allah, rumah tuh sudah digembok, sudah dikunci, ya Allah, sekalinya kehilangan juga. Karena orang hakikatnya ada di jalan syariatnya aja. Orang sudah digembok, dikunci sampai kesalahan pula. Ya Allah, nah orang sudah bersyariat, orang salahkan ampian, jaga akan semua harta ampian titipan ulun ini. Dan sampai bacaan tadi yang apa? Bismillah 21 kali tambahannya ulang. Ayat kursi, Fatihah 4, nah termasuk ya Allah, termasuk Fatihah 4 itu tambahin Fatihah enak ulang. Dan baca tasbih semalam subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 30 sampai 100. Ini hadis yang kedua semalam. Nah ini kan jadi Nabi juga baca tasbih itu, ya kan? Nah, supaya kita sehat ketika bangunnya. Nah jadi ini bacaan yang diajari oleh Rasulullah SAW. Nah sudah. Wa anil Barra daripada Barra bin Azib radhiyallahu anhu qala berkata ya. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataita madja'aka, apabila engkau menuju tempat tidurmu, ya kan, fatawaddo wudu akad dis salati, berwudu ya Nabi seperti wudunya sholat. Disuruh wudu dulu.
Jadi bagus wudu nih penjagaan dia. Selagi kita ini dalam keadaan wudu, maka iblis syaitan kada kawa merasuki rohani kita. Ya Allah, karena kita dijaga dengan keadaan wudu. Nah orang-orang kesurupan nah, ya Allah, mereka masuk tuh ada wudu di antaranya, sampai kada ingat juga. Jadi yang di sekolahan adalah banyak nang kasurupan, ya Allah suruh wudu dari rumah dulu, ya kan suruh wudu di rumah supaya jangan lagi kau kesurupan, karena hantu-hantu itu ada masuknya ada wudu, ya kan, nah, batal dulu kawannya masuk, di samping kada ingat juga nih lah, ini wudu disuruh nah, wudu anak buring wudu kan sunnah Nabi juga nih lah. Summa taji' ala shiqqikal aiman, kemudian berbaringlah di sebelah kanan, ke sebelah kanan gitu nah. Nah jadi kepala di situ tuh berarti lah, kepala situ, ya kan, batis ke situ unjurnya. Nah jadi miring kepala sana, nah itu sebelah sana nih, sebelah kanan nih nah. Kayak orang meninggal dah. Jadi amun kawa ini kita coba menghadap kiblatnya nih lah. Memang kayak itu aturannya dulu, amun kawa ulang ranjang itu arahkan. Berarti arahnya ranjang itu kepala ranjang situ tuh. Ya lah batis ranjang situ. Nah, nanti kita lah berarti lantang kan menghujur ke sana lah, tapi ini disuruh miring. Miring pas berarti hadapannya kaki kiblat, amun kawa. Amun kamarnya harus bener, arahnya sudah ke sana, ayo maling-maling. Tidak bisa. Yang penting berabatnya barang di sebelah kanan. Nabi ini menggawe karena perintah Allah. Nah perintah Allah itu pasti ada kebaikannya. Sekalinya, kenapa disuruh berabat di sebelah kanan? Supaya nih jempol kita nih kada tertindihi, ya Allah, ya kan di sebelah kiri dong kayak itulah terbebani kalau jantung kita nih makin tahin, apa makanya tertekan nih untuk benar untuk bergetuk-getuk tuh nah, malih banget beratnya akhirnya kita, kan padahal nanti kan tahu di kisah masalah ini dia, tahu di kisah masalah tubuh batang kita, masalah kesehatan ini cuma kayak itu aturannya. Selama ini menurut kesehatan pas badan, ya Allah, nah sebelah kanan kayak itu nah, ini normal kerjanya nah, jantung kita ya Allah berdetak dan lancar darah karena jantung tadi, luar biasa. Nah disuruh kayak itulah, namun rasa-rasa uyuh ayo hijau-hijau kalau ya Allah, karena biasa ulang kalau kayak itu harus masingkang sudah tangan hujur. Ini kesimpulan aja ini. Kalau surahannya cuma karena banyak nang berapa di sebelah kanan. Sebelah kiri boleh nggak boleh ya? Semua tumat bisa yang mau panat sudah, ayo aja, cuma jangan lawas. Ini mungkin itu terbelakangi semuanya terserah. Bang ini saya kalau nggak aja, jadi nong belakangnya apa deh? Umumnya nangka itu juga belakangnya lawas bener-bener samadinya ada paham nih manajer kenapa jadi orang teknik minta pacolakan soalnya minta jangan pacolakan tali utang. Aku di belakang ini ada ngomong pacolakan tali utang ada paham kali. Nabi lah mengajari nama itu. Nah setelah berangkat sebelah kanan, waktu baca Nabi, Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, ulun serahkan zahri diri ulun nina kepada Dia. Rabbatan wa rabbatan ilaika. Urusan rahbatan urusan kepada Dia inilah.
La malja'a wa la manja minka ilaika. Apa lagi? Tadi rahbatan wa rahbatan itu harap dan takut. Nah, harap rahbatan itu harap, rahbatan takut ilaika. Nah, diserahkan tadi. La malja'a tiada perlindungan wa la manja atau tempat yang selamat illa ilaika kecuali kepada Dia. Amantu bi kitabika, ulun beriman dengan kitab pian alladzi anzalta nang sudah pian turunakan ya Quran nih. Wa bi nabika alladzi arsalta, dan beriman kepada nabi pian yang engkau utus sudah. Nah, ini bacaannya nih. Fa in mitta, apabila engkau meninggal, mitta al fitrah, mati dalam keadaan suci di sini. Bodoh tadi. Batu keyakinan pulang nang itu, berarti husnul khatimah. Wa ja'alhunna, jadikanlah kalimat bacaan tadi akhir ma taqul, akhir daripada bacaan engkau. Dan bagus dibaca itu, ya kan? Bisa aja tambahi ulang ujungnya dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, meninggal akhir kalimatnya itu juga berarti ya kan masuk surga. Hadis Nabi ya Allah, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir kalimatnya dengan la ilaha illallah, maka dia masuk dalam surga. Nanti bagus nih, ya kan bacaan-bacaan ini diamalkan semuaan kita insyaallah. Nah, ini membaca nang ini terjarang bang kita adalah nang tadi nanti di muka-mukanya banyak hadis nih kan kita orang awam ini kita tahu semuaan ya. Nang tahu benar ini nang surah Fatihah 4 tadi kau aja ya Allah, tasbih tahmid takbir tuh kau aja kita nang bismillahirrahmanirrahim akhir amr madunya kan nang pentingnya ada hadisnya lah. Ada nama bid'ah-bid'ahan dong. Ada semua hadisnya. Nah, sudah hadis kelima. Mudah-mudahan kita semua dapat ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa mengamalkan. Mudah-mudahan kita semua kuat iman, takwa, kabul hajat dan doa, panjang umur, sehat afiat dalam taat ibadat, dan mati husnul khatimah, masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal على هذه النيات وصل حضرة النبي الفاتحة. يا من يا نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله، 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 لا إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إلا الله، لا إله 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 إلا الله، لا إلا الله، لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين.
الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط المغضوب عليهم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أوصل واهد وبلغ تقبل وخلنا وما عملنا من المغفرة بهذا المجلس فضلك وجودك وأكرمك وإحسانك وحولك وقوتك وقدرتك هدية واصلة رحمة نازلة وصدقة متقبلة نبدي وثواب ذلك نهدي إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمرسلين ولكل الصحابة وقرابات تابعين تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين جميع الشهداء الصالحين العلماء العاملين والعلماء ذي القرب وسلسلة الشهداء المكين والأنبياء الكون أجمعين وثواب النسل ثواب ذلك مع منزلك وإحسانك خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا وقرابتنا أجمعين وارحم جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في الأرحام الزائر والذاكر والأحرار أوصل اللهم ذلك منا إليهم برحم الراحمين واجعلها فداء لهم من النار حجابا من النار فرعا من النار وعتقا له من النار ونجاة من النار يا أرحم الراحمين اغفر له وارحمهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم ومنازلهم اللهم ابصرهم في قبورهم واجعل قبورهم مودة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة النيران يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Dari semuanya tahanan, taqabbalallahu minkum.